Korban untuk keselamatan bersama. 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pemuda memperbaiki ruas jalan rusak di kota Pekanbaru, Riau, viral di media sosial Rabu 29 Maret 2023. Pemuda ini turun tangan karena banyaknya ruas jalan yang hancur di Pekanbaru, namun tak kunjung diperbaiki. Dalam video yang diunggah di akun Instagram itu, tampak para pemuda ini membawa mobil molen untuk mengecor lubang jalan. Pemuda tersebut yang diketahui bernama Bambang mengaku memperbaiki jalan dengan menggunakan uang pribadi, sebab kondisi kerusakan jalan sudah membahayakan pengendara, terutama sepeda motor. Bambang mengaku jalan yang diperbaiki itu merupakan jalan Parit Indah. Jalan ini salah satu akses ke Kabupaten Palalawan. Bambang mengatakan perbaikan jalan itu menggunakan uang pribadinya. Meski demikian, Bambang tetap mengajak masyarakat membayar pajak, walaupun banyak ruas jalan rusak yang tak diperbaiki pemerintah. Kompas.com 29 Maret 2023. Jemaat terkasih, kemungkinan besar Bambang jengkel dengan pemerintah setempat yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu. Bambang merasakan bahwa jalan yang rusak itu membahayakan pengendara, terutama motor. Jika hanya jengkel saja, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Bambang kemudian mengorbankan hartanya untuk memperbaiki jalan. Sebenarnya perbaikan jalan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena tidak kunjung diperbaiki dan membahayakan pengendara, Bambang bertindak memperbaiki jalan itu. Yang dilakukan Bambang itu telah menyelamatkan banyak orang. Jemaat terkasih, dalam pekerjaan pelayanannya, Rasul Paulus sering harus mengorbankan miliknya, bahkan mengorbankan dirinya. Tujuannya agar orang-orang yang dilayani itu memperoleh keselamatan. Prinsip Rasul Paulus, ketika ia sudah mengorbankan diri untuk pekerjaan pelayanan itu, maka dia percaya tidak akan kurang menerima kasih Tuhan. Jadi Rasul Paulus berani mengorbankan miliknya, bahkan dirinya, karena dia telah menerima pengorbanan Kristus yang menjadikan hidupnya selamat. Sebagai orang beriman, kita harus peduli dengan kondisi sekitar, peduli kepada sesama. Hidup selamat, damai, dan sejahtera tidak boleh hanya kita rasakan sendiri. Kita juga harus berani mengorbankan milik kita untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Pengorbanan yang dimaksud bukan berarti kita menanggung penderitaan semata. Tentu saja tidak. Ketika kita bisa berkorban untuk kebahagiaan orang lain, kita juga akan memperoleh kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kasih Allah tidak akan berhenti bagi hidup kita. Mengapa kita dipanggil untuk dapat berkorban bagi keselamatan dan kebahagiaan bersama? Pertama, kita sudah menerima keselamatan, kebahagiaan, hidup damai dan sejahtera di dalam Kristus Yesus. Anugerah itu tidak boleh kita rasakan sendiri, tetapi harus dibagi kepada sesama. Kita harus berani berkorban, berbagi berkat kepada sesama, agar semua bahagia dan semua selamat. Yang kedua, kita hidup di dalam kebersamaan, di dalam masyarakat. Hidup damai sejahtera bersama hanya akan diwujudkan jika masing-masing pihak bersedia mengorbankan miliknya untuk keselamatan dan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan harus kita mengerti sebagai bahagia di dalam kebersamaan
yang bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat mengorbankan milik kami, bahkan diri kami, untuk kebahagiaan dan keselamatan bersama. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang menanggung beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.